warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah video presentasi mengenai tugas yang telah saya buat, yaitu yang pertama adalah pembuatan kisi-kisi soal dan pedoman penskoran. Yang kedua adalah pembuatan instrumen tes. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu workshop instrumen evaluasi pembelajaran SD. Selamat menyaksikan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini yang pertama adalah kisi-kisi penulisan soal. Nah, di sini di atasnya saya cantumkan identitas berupa jenjangnya, jenjang SD. Saya membuat sebuah kisi-kisi soal untuk kelas 3. Materinya tentang tema 6, yaitu energi dan perubahan. Muatan pelajarannya yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Nah, untuk kurikulumnya saya menggunakan kurikulum 2013. Teknik penilaiannya berupa tes tertulis. Nah, bentuk-bentuk soalnya ini sangat beragam sekali, karena ada soal PG, melengkapi, isian singkat, benar salah, menjodohkan, dan juga esai. Nah, untuk soal multiple choice atau PG-nya itu saya menggunakan 5 soal sesuai dengan ketentuan. Dan yang ketiga, dan yang completion saya menggunakan 3 soal, yang short answer atau yang isian singkat saya menggunakan 3 soal, dan yang benar salah saya menggunakan 5 soal, serta yang math matching 3 soal, dan yang esai itu 2 soal. Di kolom yang pertama itu ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini yang terdapat dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Sini bisa dibaca ya. Nah, untuk materinya adalah sumber energi dan pemanfaatannya. Untuk indikatornya disajikan sebuah gambar, ilustrasi. Nanti siswa mampu menyebutkan energi yang digunakan. Karena ada kata menyebutkan, berarti ini taksonomi Bloomnya masuk ke C1 ya, atau masih ringan. Nah, di sini contoh soalnya seperti ini, disajikan sebuah gambar, lalu siswa membaca sebuah pertanyaan. Nanti siswa boleh memilih keempat option ini salah satunya. Untuk nomor soal di sini saya tidak berurutan karena sesuai dengan kebutuhan nanti ketika dibuatnya instrumen tes. Nah, untuk soal ke-20 itu masih tentang energi. Namun di sini taksonomi Bloomnya itu C2, yaitu mengenai siswa mampu menjelaskan sebuah pernyataan atau menjelaskan sebuah pertanyaan yang diajukan. Nah, di sini ada jelaskan 3 manfaat energi matahari berdasarkan pengalamanmu melakukan kegiatan sehari-hari. Sini siswa juga bisa menganalisis bagaimana kegiatan dia sehari-hari, lalu siswa mampu menjelaskannya. Nah, ini untuk soal benar salah juga saya menggunakan C2 ya, karena di sini siswa harus menentukan apakah si pernyataan itu benar atau salah. Contohnya ini ya. Nanti siswa hanya tinggal membulati saja pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah. Selain itu ada juga soal completion. Completion di sini saya masih berkaitan dengan bahasa Indonesia. Di sini ada pada radio terjadi perubahan energi titik-titik menjadi energi titik-titik. Nanti siswa hanya tinggal melengkapi pernyataan tersebut. Untuk isian singkatnya, di sini saya masih ada di mata pelajaran bahasa Indonesia, namun tentang pemanfaatan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Perlu diketahui bahwa di kelas rendah itu, terutama saya ngambil kelas 3, pelajaran IPA itu diterpadukan dengan pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi di sini memang banyak sekali pelajaran IPA-nya. Juga masih sama. Nah, ini untuk matematikanya saya mengambil materi tentang waktu, menentukan waktu. Di sini ada soal menjodohkan, nanti siswa menjodohkan lamanya waktu yang dibutuhkan dari jam 6.30 sampai jam 7 itu berapa jam, nanti tinggal ditarik garis. Untuk PG-nya juga sama, disajikan sebuah gambar, siswa menentukan jarum jam yang sesuai, ini masuk ke C1.
Nah, saya membuat totalnya itu 21 soal. Setelah membuat kisi-kisi soal, lalu yang kedua adalah membuat pedoman penilaian. Nah, di sini pedoman penilaian juga sama ya, dicantumkan dulu identitasnya. Karena soalnya itu bermacam-macam, dari mulai PG sampai esai, bahkan sampai ada soal yang menjodohkan dan lain sebagainya, maka saya membuat 2 poin. Poin pertama itu semua bobot soalnya sama, baik PG, isian singkat maupun soal benar atau salah. Itu sama jika betul nilainya 1, namun jika salah nilainya 0. Total skor dari soal PG melengkapi isian singkat dan benar salah, itu totalnya semua ada 16 poin. Lalu yang kedua itu adalah soal esai dan menjodohkan. Kenapa saya pisahkan? Karena menurut saya ini soal yang cukup sulit, sehingga bobot penskorannya juga harus berbeda. Untuk menjodohkan ini ada 3, rata-rata saya membuat 3 pernyataan ya, 3 pernyataan. Jika benar semua maka poinnya 3, jika salah 1 berarti poinnya 2, jika benar 1 maka poinnya 1. Untuk uraian juga sama, skornya 1 sampai 3. Itu bagaimana siswa mengkomunikasikan jawabannya atau memberikan jawabannya, bisa berupa sebuah uraian ya. Jika siswa menjawab soal dengan kompleks atau artinya dengan lengkap, maka siswa memperoleh 3 poin. Jika siswa kurang lengkap jawabannya itu, maka guru bisa memberikan 2 poin atau 1 poin. Sehingga total skornya adalah 15 poin. Nah, jika ditotalkan dari semua jenis soal, maka dapat diperoleh poinnya itu 34 poin. Nanti nilai akhirnya, skor perolehan yang didapatkan oleh siswa dibagi dengan skor maksimal dikali 100. Maka hasilnya itu berupa angka dari 1 sampai 100. Saya membuat kisi-kisi soal dan pedoman penskoran, maka saya akan membuat soal instrumen tes berupa soal jadi yang harus diisi oleh siswa. Nah, di sini kalian bisa lihat instrumen tesnya. Sudah saya buka. Nanti siswa akan mengisi sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, di sini juga di instrumen tes saya cantumkan kembali identitas. Petunjuk umumnya juga ada ya. Yang pertama adalah instrumen penilaian berupa lembar tes, soal PG, melengkapi, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan esai. Yang kedua adalah instrumen diisi oleh peserta didik kelas 3. KD-nya itu ada KD IPA, di sini maksud saya bahasa Indonesia, ada matematikanya juga. Nah, ini berupa soal PG ya. PG dulu saya dipisahkan, jadi PG saya PG dulu dimasukkannya. Lalu yang Romawi kedua ada soal isian singkat atau dan completion disatukan. Yang ketiga ada benar atau salah. Nanti siswa melingkari pernyataannya yang benar atau salah. Lalu yang keempat ada menjodohkan atau matching. Nanti siswa bisa menarik garis, misalnya biogas, tarik garis ke kolom ke 1 misalnya. Lalu yang terakhir adalah soal esai. Mungkin cukup sekian presentasi video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri agar lebih paham lagi dalam pembuatan instrumen tes. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.